Jadi on demand itu layanannya itu untuk cukur rambut ataupun perawatan rambut itu datang ke customernya gitu. Halo KC People, balik lagi bareng kita di sini tentunya di program Get That Opportunity. Everyone has a chance. Saya Mufti. Dan saya Tama. Seperti biasa, GTO nggak cuma berdua nih. Pasti kita mendatangkan narasumber yang inspiratif. Pastinya dong yang bisa memberikan inspirasi untuk KC People ketika mau membuka usaha ya Tam ya. Betul banget. Nah, Muf, kalau kamu potong rambut nih, kita bahas rambut nih ya. Oke. Kalau mau potong rambut, biasanya di mana? Kalau lagi punya duit ya di Barbershop. Kalau enggak ya yang warlock lah. Asgar, apa tuh? Asli Garut. Asli Garut. Kan biasanya tukang cukur orang Garut ya. Orang Madura juga. Iya, potong rambut Madura itu. Gimana? Di Rawetan sini aja. Ya, kali ini kita kedatangan salah satu pengusaha. Dia bisa dibilang pengusaha ya. Yang memulai usaha di bidang barber juga. Tapi barbernya berbeda. Ada kekhususan nih di sini. Nah, kekhususannya seperti apa ya ini? Seperti apa? Langsung aja kita nanya langsung ke narasumber kita. Ada Mas Anharu dari Oma Dilit. Silakan Mas Anharu. Oke, silakan Mas Anharu. Tepuknya. Ya, apa kabar Mas Anharu? Alhamdulillah baik. Oke, silakan. Wah, udah dipakai bajunya. Iya, oh ini PDH-nya, seragamnya Iya, Oma Dilit ya. seragamnya ini. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol sama Mas Anharu, silakan dong sapa KC People yang ada di rumah. Oke, halo KC People. Kenalin, aku Anharu Ketama. Aku dari alumni Prodi S1 Teknologi Pendidikan FIP Unesa. Sekarang sebagai fresh graduate. Kalau yudisium belum, kemudian apalagi sudah juga belum. Nah, tapi Jadi, sudah lulus. Sudah lulus. Jadi Alhamdulillah. untuk jiwa dari mahasiswa masih tetap banyak. Masih menggebu-gebu. Oh. Masih baru soalnya. Yang menarik nih, namanya Anharu Wikotama. Bisa dipanggil Tama juga ini kayaknya. Bisa. Jadi aku dipanggil Anharu. Oke, kita akan mengulik informasi mengenai Omah Dilit. Sebenarnya Omah Dilit ini apa sih? Mas Anharu bisa jelasin apa itu Omah Dilit? Kalau Omah Dilit itu kependekan dari on demand ramah disabilitas. On demand ramah disabilitas. Kalau on demand itu kan bahasa Inggris. Jadi on demand itu layanannya itu untuk cukur rambut ataupun perawatan rambut itu datang ke customernya gitu. Karena segmentasi untuk pasar khususnya itu dari difabel dan difabel itu kan memiliki keterbatasan. Jadi nggak bisa untuk leluasa keluar dari rumah ataupun terbatas gitu kalau mau keluar apalagi ke tempat cukur gitu. Platformnya berarti apa ini? Aplikasi? Kalau platformnya itu aplikasi. Bisa ada di mana? Play Store atau gimana? Aplikasinya ada di Play Store. Play Store ya, bisa dicek di Play Store Oma Dilit. Kalau Instagramnya? Instagramnya Omah Dilit Official. Oma Dilit Official. Jadi kalau mau mungkin mau membutuhkan apa jasanya Oma Dilit bisa dari Instagram atau aplikasi. Jadi di Instagram ada informasi untuk menuju ke Google Play Store-nya. Oh, gitu. Dan juga dari feed-feednya ada informasi juga. Oke, berarti bisa memesan melalui aplikasi aja gitu. Ya, segmentasi sebenarnya itu kan spesialnya untuk teman-teman disabilitas ya, karena kita tahu karena mempunyai kebutuhan khusus dan agak susah mungkin ya ke barber kayak konvensional lainnya. Nah, ada nggak sih alasan khusus membuat Oma Dilit ini? Oh, aku dan Dim mau bikin Oma Dilit nih karena based on experience atau gimana? Kalau alasan khusus itu dulu pengen bikin aplikasi. Jadi waktu semester 2-3 itu pengen ngewujudin bikin suatu aplikasi, entah itu apa dulu masih bingung gitu. Yang penting punya aplikasi Iya, gitu. ya. Jadi dulu masih mikir-mikir untungnya ada di PMB ini. Kemudian yang kedua, dulu sebelum PMB juga udah sering ikut lomba. Udah sering Seperti ikut event. Ya, esai, kemudian poster, lalu video iklan layanan masyarakat juga. Tapi masih belum beruntung juga Ya, gitu. karena kan mencoba terus ya. Jadi di lomba-lomba itu paling enggak maksimal cuman sampai di finalis saja gitu. Finalis. Baru menemukan dari bener-bener passion itu dari PMB juga gitu. Oh gitu ya. Kemudian, awalnya kan dari apa ikut lomba ya walaupun
maksimal sampai finalis, seenggaknya kan kita tahu kekurangan di mana, diperbaiki lagi, ikut lagi, diperbaiki lagi, ikut lagi gitu. Jadi nggak cuma sekali 2 kali ya, Tam? Betul. Terus mencoba dan mencoba. Kalau akhirnya ikut bisa lomba sekali tidak. gagal, terus males, ya sama aja bohong dong. Nah, bener banget. Kan belajar dari pengalaman gitu ya, Tam ya? Betul. Terus lanjut ke PMB berarti. Iya, dulu kan kalau di PMB itu kan waktu di semester 4 itu dari mata kuliah namanya tuh kewirausahaan. KWU. Iya. Dari dosennya tuh nyuruh buat semuanya ikut di PMB, jadi Diajukan ke ketua tim. PMB gitu. Dari itu akhirnya teman-teman juga pada bingung mau bikin usaha apa. Kemudian dari aku sendiri dari pikiran pengen bikin aplikasi seperti apa disambung di PMB itu. Ya apa aplikasi bisa jadi PMB, bisa diajukan di PMB. Nah, kenapa Oma Dilit? Kenapa Barber? Ya. Iya. Karena kalau barber itu dulu sebelum adanya PMB, jadi aku sendiri juga sering gitu pergi ke tempat cukur 2 minggu sekali tuh rutin buat cukur. Jadi lebih seneng gitu soal hal percukuran gitu. Suka Mulai dari rambut gitu. model rambut, kemudian dan lain sebagainya. Luar Terus biasa. ada juga karena kan dari Indonesia sendiri juga salah satu kampus yang sangat peduli dengan layanan dengan difabel, Disabilitas. Ya, Ramah betul. disabilitas Ramah kampus disabilitas. kita nih, Tam ya. itu nyambung dengan aplikasi yang itu tadi gitu. Oke, luar biasa. Sedikit mengenai Omah Dilit juga semoga bisa memberikan informasi dan inspirasi untuk kece people semuanya ya. Nah, kita akan lanjut ngobrol sama Mas Anharu tapi di segmen 3. Karena di segmen 2 kita mau main game. Hari ini siapa, Tam? Peserta gamenya? Seperti biasa yang main game Mas Mufti dan narasumber. Waduh. Kalau sampai nggak mau bikin soal game, ya aku main. Sampai nggak mau bikin soal game. Oke, Ya, nah oke. kita satu lagi mau main game sama Mas Anharu dari Omah Dilit. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Halo apa kabar pemirsa? Halo, apa kabar pemirsa? UNESA gelar FGD bersama Ditjen Kerjasama TTAL TNI Angkatan Laut dengan UNESA gelar... Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, Satuan Mitigasi Krisis Center SMCC Universitas Negeri Surabaya UNESA menerima kunjungan Profesor Dr. H.C. Dahlan Iskan pada Sabtu. Saya, Mufti Alfarobi. Saya Ramadhani Aisyah. Inilah informasi selengkapnya. Oke, balik lagi di Gadget Opportunity. Everyone has a change. Seperti biasa, di segmen 2 kali ini kita bakal main games. Yang main games Mas Mufti sama Mas Anharu. Soalnya yang bikin saya, kalau saya yang main saya tahu jawabannya. Oke, siap. Dia tuh selalu kesel kenapa dia main. Gaspol. Oke. Oke. Udah tahu belum kita mau main game apa? Belum dong? Belum ya? Belum Kali tahu ini dong. kita bakal membahas sama masih kayak barber nih. Kita nebak-nebakan rambut. Nah, Tebak-tebakan rambut. kita tebak-tebakan rambut di Get the Challenge. Oke, di Get the Challenge kali ini kalian berdua akan menebak rambut nih. Rambut ya. Menebak rambut. Siap, lah. siap. Gampang iki. Jago iki menebak rambut. Tapi sebelum kalian menebak, kalian harus makan dulu. Masing-masing makan. Jadi ada satu dipotek aja gak apa-apa. Dipotek makan berdua. Makan apa Mas Putih? Keripik charcoal. Loh, ini kok isinya sudah tinggal dikit. Nah, biasalah teman-teman. Oh. Ya. Kok suka Makanya- keripik charcoal sih? Nah, makanya nanti kalau kalian mau jawab, kalian harus makan dulu dan jangan lupa belnya. Jangan lupa belnya. Belnya Mas Mufti. Oh, karena rambut, tapi jangan saru. Apa? Saru. Ayo, apa? Ram aja, ram. Ram. Ayo. Coba. Coba. Enggak, kan aku ram. Iya, ram. Enggak, Ayo. enggak kotor. Ayo Mas Anharu, belnya. Tam. Tam. Oh, ram tam, bukan rambut ya. Ram Aku tam. ram kamu. Ram tahu. Oke, langsung aja untuk soal yang pertama. Siapa dia? Makan dulu. Makan silakan makan. Makan dulu baru jawab. Makan dulu baru jawab. Makan. Ya, makan dulu. Ya, sambil satu. Satu-satu Dipotek. aja? Dipotek aja. Oh, dipotek aja? Iya, Dipotek. biar gak kepedesan monggo Mas.
Wes, gak apa-apa mas. Ayo makan. Oke, bismillah. Makan. Oke, sudah? Oke, soal pertama. Siapa dia? Ayo, belnya. Siapa dia? Ini ada rambutnya nih. Tam. Ayo Tam, siapa mas? Deddy Corbuzier. Jawabannya apa? Betul, 1-0. Oke, Deddy Corbuzier. Kan rambut? Iya. Iya, benar. Aduh. Salah gak? Ini berarti ya, normal ya? Normal, oke. Karena kadang kita nggak normal mas, jadi mohon maaf ya. Oke, makan Oke. lagi. Ayo, Ya, silakan oke. makan lagi. Makan lagi? Loh iya, setiap pertanyaan. Itu games ya, ayo. Yang kalah baru makan sendiri nanti. Berarti kalau nggak bisa jawab makan nih? Loh, enggak, wes itu potek. Oh, dipotek? Potek lagi. Iya. Kalah? Nah, Jadi kan banyak ini. Jadi setiap mau jawab pertanyaan makan dua-duanya. Nanti kalau kalah baru makan sendirian gitu. oke. Ayo, untuk soal yang kedua. Nah, di sini. Ram. Ram. Andika Mahesa, Babang Tampan. Tapi di zaman 2000-an. Iya. Jadi jawabannya? Andika Mahesa. Oke. Babang Tampan. Silakan operator. Andika kangen deh. Iya, namanya Andika Mahesa. Yang lagunya Iya. Selayaknya engkau tahu. Oke, satu sama. Oke. Sudah mulai Sama mengerti ya? permainannya? Tahu dong. Oke. Tahu ya Mas ya? Aman ya? Aman ya, berarti aman. satu sama. Aman. Ayo makan dulu lagi. Ayo, Potek makan. lagi. Enak kan? Lagi. Enak gak sih? Enak kan Mas Ayu? Enak kok, enak. Ini kesukaan Mas Mufti gitu. Iya, keripik charcoal. Waduh, jatuh. Udah, gak usah dimakan. Nah, udah itu. Ya, nggak apa-apa, nggak usah. apa-apa, Banyak nggak terus. apa. Oke. Oke, untuk soal yang ketiga. Tam. Tam. Oke, Tam. Silakan Mas Anharu. Sule. Sule. Apakah jawabannya benar? Iya. Seniman Sule. Senimannya Sule. Iya, seniman. Ini Sule masih dulu ya? Masih di OPJ dulu ya Masih ini? di OPJ. Oke. Pertanyaan udah 21 nih, 21 ya. 21. Nah, makan lagi. Silakan. Ayo. Aduh, mulai pedes Tam. Oh, udah mulai pedes. Iya. Udah mulai pedes. Tapi enak kan? Enak kan? Lumayan lah. Kalau enak kan? Iya, Nah. Nah, wes. Waduh. Ayo makan lagi. Makan. Oke, iya tak makan ya? Iya, ayo, Ayo, minum. selanjutnya aja soalnya. Enggak, jangan dulu. Oh, iya. Operator. Baru. Soal yang selanjutnya. Masa nggak ngerti, Rek? Ayo, masa nggak ngerti, Rek? Ram. Gogon Sri Mulat. Siapa? Gogon Sri Mulat. Gogon Sri Mulat. Apakah Ya. jawabannya betul? Iya, betul. Tetangga saya ini. Tetangga. Oh. Tapi dia sudah meninggal. Innalillahi. Meninggal. Oke, almarhum Gogon. Betul. Jawabannya Almarhum 2-2. Gogon. Oke, ini soal yang terakhir. Silakan makan satu-satu. Dua sama ya ini? Ya, makan satu-satu biar makin ini. Dan makan satu-satu. Satu-satu yuk. semua ya? Iya, satu-satu. Dan yuk. Kok jadi gini Tam? Enggak apa-apa. Kan ini memecah konsentrasi. Oke. Iya. Silakan. Makan. Sik tohalan. Ada air minum enggak apa-apa. Air Oh iya, kece. ini boleh ini air kece Boleh. terbuat dari Silakan. sumber iya, sumber danau Unesa. Enggak apa-apa. Enggak, ini air Air bersih asli, enggak apa-apa. air Air asli. bersih, enggak air bersih. Seger kan Mas? Air kece? Seger. Oke, makan sih. Soal Iya. udah lanjut. Nah, Wow. oke. Soal selanjutnya, cepet-cepetan. Tahu kan? Ini terakhir. Nah, siapa ini dia? Woi, bingung Tam. pasti. Tam. Ayo Mas, siapa dia Mas? Wendy. Wendy. Aku kasih pertanyaan terakhir, gak boleh jawabannya sama. Kasih ini. Ram, Nah. Ipang. Ipang, oke. Jawabannya adalah Wendy atau Ipang? Wendy catur. Berarti aku kalah. Kalah. Astagfirullah. Berarti 3-2, silakan makan 3-2. terakhir. Ya, Mas, boleh minum silakan Mas, gak apa-apa Mas. Kamu jangan minum dulu. Oh, jangan. Kalah minuman. Ayo. Ya Allah. Ya, gak apa-apa. Sampai aku tutup segmen ya baru minum Iya. ya. Iya. Angel. Enggak bisa Ya, bersalasan. Oke. Thank you buat kece people yang udah nonton segmen 2 ini. Nah, yang menang sekarang Mas Anharu 3-2. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya, tetap di Great Opportunity. Everyone is dead. Hai teman belajar. Hai teman belajar. Halo teman belajar. Halo teman-teman belajar. Halo teman belajar, jumpa lagi dengan Kak Rahmadani dalam program Belajar Yuk. Assalamualaikum. Hai teman belajar. Kali ini bersama Kak Gofar di Belajar Yuk. Teman belajar, sudahkah kita beriman kepada Allah? Apa sih
itu iman? Bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yuk simak penjelasan tentang iman kepada Allah di Belajar Yuk. Episode kali ini bersama Kak Gofar. Balik lagi di program Get That Opportunity. Everyone has a chance. Masih bareng Mas Anharu di sini. Mas Anharu. Wiko Tama. Wiko Tama. Nah, tadi di segmen 2 kita sudah main game bareng Mas Anharu. Kita lanjut ngobrol lagi ya di sini Ya, betul. ya. Nah, untuk bisa lolos dan didanai PMB pasti kan ada step by stepnya, Mas. Bisa diceritain dong, sharing-sharing sedikit mengenai PMB Mas Anharu Omah Dilit yang bisa sampai didanai pada semester 4 lalu. Oke. Jadi kalau PMB itu kan program kewirausahaan tingkat dari universitas Ya. gitu. Dari seleksinya itu ada 2 tahap seleksi. Tahap 1 itu mengirim dari proposal usahanya. Oke. Tahap 2 berhubung ada pandemi. Kan dulu kalau 2019 belum ada pandemi, itu bikinnya presentasi ke juri, langsung datang langsung gitu. Oh, Tatap offline muka. gitu, offline. Iya. Tatap muka berarti. Kalau 2020 mulai di pandemi, jadinya ngirimnya video profil usaha. Video profil usaha. Company profile. Omah Dilit ini. Omah Dilit ya. Berapa tim dulu? Kalau di PMB itu sesuai dengan panduannya itu 3 anggota, 1 tim. 3 anggota. Mas Anharu ini leadernya, ketuanya gitu ya. Dan teman-temannya siapa? Mungkin bisa disapa di rumah. Yang dulu sempat berjuang bersama-sama membangun. Jadi yang 2 itu dari adik tingkat angkatan 19. Itu ada Dia Ayu Komariah dan Alfian Fahrudin. Alfian Fahrudin dan Dia Ayu Komariah. Teman-teman yang membangun Omah Dilit ini di PMB sampai didanai begitu kan. Kalau boleh tahu nih, didanai berapa? Coba. Bisa boleh dibocorin nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Oh, dibocorin sampai berapa? Karena ini kan juga ide ya. Ide itu mahal Tam ya. Betul. Jadi untuk KC People, teman-teman mahasiswa yang pengen berkreasi, berinovasi di PMB, kesempatan untuk berkompetisi ya. Sekarang kan banyak banget bermunculan program-program baru begitu. Sampai berapa dulu nominalnya? Tembus berapa kalau boleh tahu? Kalau dulu kan di proposal itu ngajuinnya 3.900.000. 3.900.000. Tapi alhamdulillah untuk didananya 5 juta. 5 juta. Malah lebih. Biasa iya. Malah lebih. Biasanya kan dipangkas, ini malah ditambah. Kalau pengalamanku dipangkas. Dipangkas. Ini malah lebih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti dana segitu berarti bisa mendeveloper aplikasi mobile gitu ya. Dan bisa running sampai sekarang. Nah, untuk kendala terbesar nih selama membangun Omah Dilit itu apa, Mas? Untuk kendalanya itu ada di maintenance aplikasi. Maintain aplikasi ya. Ya, jadi kan kadang-kadang aplikasinya itu macet juga. Ketika dipakai gitu kadang-kadang macet, entah apa yang error gitu. Itu juga susah juga nemuin yang errornya itu di codingnya. Terus buat upgrade-nya juga. Karena kan upgrade kan juga mulai dari desainnya, kemudian fiturnya juga berbeda, lebih banyak dari sebelumnya. Itu yang bikin kendala. Karena kalau bikin aplikasi kan nggak cukup cuman singkat waktunya, bisa 2 bulan atau 3 bulan bahkan bisa lebih gitu. Berarti yang kendala terbesar adalah maintenance dan perkembangan si aplikasi itu sendiri. Oke. Bisa juga kerja sama kamu Tam, kan sistem inovasi. Bisa. Nanti kita bikin project. Ada uangnya lagi. Ada uangnya lagi. Nah, terakhir nih, pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa yang lainnya, adik-adik tingkat yang sekarang masih berkuliah dan mungkin untuk sekarang kan sudah mulai pengajuan proposal lagi nih, PKM sama PMB. Mungkin ada pesan-pesan nih buat KC People yang di rumah, khususnya mahasiswa UNESA. Silakan. Oke. Jadi untuk pesan-pesannya buat teman-teman dari KC People agar nantinya mudah-mudahan bisa lolos diterima di program PMB. Yang pertama, jangan lupa dipantau di timeline PMB-nya. Jangan sampai ketinggalan dari batas deadline akhir untuk upload di proposalnya. Kemudian yang kedua, siapkan proposal sebaik mungkin. Jadi di proposal itu tidak lupa juga diawali dengan ide atau gagasan atau konsep usaha yang mana itu
memiliki nilai yang berbeda dalam artian segmentasi pasarnya, kemudian sebelumnya di tempat lain juga masih belum ada. Dan yang ketiga, jangan sampai semuanya itu lebih cenderung ke bidang kuliner atau makanan atau minuman. Jadi masih banyak dari bidang-bidang lainnya yang bisa dimanfaatkan agar bisa lolos, seperti bidang dari teknologi dan masih banyak lainnya seperti jasa, kemudian kesenian dan lain sebagainya. Kemudian dari proposal itu tadi jangan lupa dikonsultasikan ke pembimbing, karena di PMB juga punya pembimbing setiap timnya. Dan juga jangan lupa untuk rancangan dari anggaran dananya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dalam artian kebutuhan yang relevan terkait dengan usaha yang akan dibuat. Contohnya seperti dari tim Majelis sendiri, kalau bikin di PDH ini dulu nggak masuk di anggaran. Ini itu dari PDH Ormawa. Jadi PDH Ormawa kemudian dimodifikasi, tinggal nambah logonya. Jadi sekarang nggak punya PDH Ormawa sama sekali. Jadi PDH Ormawa Dilit. Luar biasa, kreativitas tanpa batas gitu ya. Oke. Ada lagi, Mas? Ada lagi? Yang terakhir? Sudah, oke. Luar biasa. Berarti yang penting itu dibaca timelinenya, terus konsultasi sama dosennya. Yang paling penting tuh ide yang nggak anti mainstream ya. Jangan jualan makanan, udah banyak kali ya. Menghindari kuliner dulu. Ada jasa, ada kesenian, ada mungkin musik bisa dimasukkan juga kalau mau masukin PMW. Yang penting idenya unik dan fresh, betul? Iya, betul. Luar biasa. Nah, itu tadi KCP People obrolan kita bersama Mas Anharu Wikotama dari Omah Dilit ya. Jadi untuk kalian yang pengen tahu lebih lanjut mengenai Omah Dilit bisa kunjungi Instagramnya tadi Omah Dilit Official. Omah Dilit Official. Tanya-tanya di situ dan mengetahui portofolio dari Omah Dilit. Terima kasih banyak Mas Anharu atas kehadiran di studio. Semoga bisa menginspirasi KC People yang ada di rumah untuk terus berinovasi di program Mahasiswa Wirausaha atau PMW. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kita di sini tentunya di program Get That Opportunity. Everyone has a chance. Saya Mufti. Dan saya Tama. Dan saya Anharu Wikotama. Sampai jumpa. KCTV.